Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Nurul Saadah dengan teman saya Maulidia. Di sini saya akan membuat video tentang Islam dan kebudayaan Indonesia, yang mana pelajaran ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Khairul Anwar. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Kemudian materi yang kedua, inovasi dan pengaruh Islam dalam seni, sastra, dan arsitektur. Kemudian yang terakhir adalah Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan juga di Aceh. Materi yang pertama yaitu persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Jadi, masuknya Islam di Indonesia dan Melayu. Masuknya Islam ke Indonesia Melayu dan Jawa terjadi secara bertahap sejak abad ke-13 melalui pedagang, ulama, dan juga sufi dari Arab, Gujarat atau India, dan juga dari Persia. Islam juga tidak datang dengan peperangan, tetapi melalui proses yang damai dengan perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta seni dan juga sastra. Kemudian di wilayah Melayu, di kawasan Melayu, yaitu di sekitar daerah Sumatera, Malaka, Kalimantan, dan Semenanjung, Tanah Melayu, Islam ini menyebar melalui kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Johor Riau. Para pedagang muslim dan juga ulama mengajarkan Islam sekaligus mengenalkan tata niaga yang jujur, pendidikan agama, dan hukum Islam. Jadi, proses Islamisasi di wilayah Melayu tidak menghapus adat-adat yang terdahulu atau adat yang lama, melainkan dengan menyelaraskan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dalam prinsip adat Melayu, yaitu ada pepatah, adat bersandikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah. Kemudian di wilayah Jawa. Di Jawa sendiri, Islam disebarkan oleh Wali Songo atau wali-wali yang 9 seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Jadi, mereka menggunakan pendekatan budaya agar Islam mudah diterima masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu dan juga Buddha. Jadi, para wali ini tidak menolak budaya lokal, tidak menolak budaya yang sebelumnya, melainkan mengislamkan tradisi Jawa. Contoh-contohnya seperti wayang kulit. Wayang kulit ini digunakan sebagai media dakwah. Kisah seperti contoh kisah Mahabharata dan Ramayana diberi nilai yang bernilai moral-moral Islam. Kemudian yang kedua, gamelan dan tembang Jawa. Jadi, gamelan dan tembang Jawa ini dijadikan alat dakwah juga. Kemudian yang terakhir ada upacara selamatan, diisi dengan doa, nilai, dan syukur kepada Allah. Jadi dengan cara ini Islam bisa diterima secara damai dan menyatu dengan budaya di Jawa tanpa ada konflik yang besar. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua, yaitu inovasi dan pengaruh Islam dalam seni, sastra, dan arsitektur. Yang pertama, seni. Jadi, Islam ini membawa pengaruh besar pada seni rupa dan musik. Dikarenakan Islam melarang penggambaran makhluk hidup secara berlebihan, maka muncullah seni kaligrafi dan ornamen geometris. Yang pertama, kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab ini biasanya digunakan untuk menghiasi masjid, makam, dan kadang juga digunakan untuk menghias istana. Kemudian yang kedua, motif flora dan geometri. Biasanya ini digunakan untuk menggantikan bentuk manusia ataupun hewan. Kemudian yang terakhir, musik dan tari yang bernuansa Islami seperti qasidah, hadroh, zapin, dan marhaban. Jadi qasidah dan hadroh ini berkembang sangat pesat di wilayah Melayu dan sekitar pesisir Jawa.
Jadi, seni Islam juga mengajarkan nilai yang keindahan yang berpadu dengan spiritualitas dalam setiap karya seni. Kemudian yang kedua adalah sastra. Sastra Melayu dan Jawa mengalami perkembangan besar setelah pengaruh Islam masuk. Bahasa Arab memperkaya kosakata lokal, terutama dalam bidang agama, hukum, dan pemerintahan. Beberapa bentuk sastra Islam yang terkenal, yang pertama Hikayat Nabi, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, yang mana hikayat ini berisi kisah teladan dan moral keislaman. Kemudian yang kedua ada karya sufi, seperti contohnya tulisan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani di Aceh yang mengandung ajaran tasawuf. Kemudian yang kedua ini ada di daerah Jawa, munculnya karya suluk dan serat seperti Suluk Wuji, Serat Centini, dan Suluk Malang Sumirang, yang mana semuanya ini memadukan ajaran Islam dengan kebijakan lokal. Jadi, sastra menjadi alat yang penting dalam pendidikan moral dan juga dakwah Islam di masyarakat. Dan yang terakhir ada arsitektur. Arsitektur Islam di Nusantara menampilkan perpaduan gaya lokal dan pengaruh Timur Tengah dan juga India. Ciri khasnya menyesuaikan bentuk bangunan lokal, tetapi memiliki fungsi dan simbol Islam. Seperti contohnya Masjid Agung yang ada di Demak. Atap tumpang tiga menyerupai rumah Jogo Jawa, melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua, ada bangunan Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh. Masjid ini bergaya mugai dan menjadi lambang kemegahan Islam yang ada di daerah Aceh. Kemudian yang terakhir ada Masjid Katangka yang berada di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Masjid ini berdinding tebal dan mempunyai ciri khas Bugis Makassar, yang mana mencerminkan perpaduan antara adat dan Islam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni Iza, tentang Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Di wilayah Sulawesi Selatan, Islam mulai diterima pada abad ke-17, tepatnya oleh kerajaan Gorontalo yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Raja Gorontalo menerima Islam setelah didakwai oleh para ulama dari luar daerah, salah satunya berasal dari Minangkabau. Maksudnya Islam ke Sulawesi Selatan membawa pengaruh besar terhadap adat dan kehidupan masyarakat. Sejak itu, masyarakat Gorontalo menggabungkan ajaran Islam ke dalam adat mereka. Mereka memiliki prinsip hidup yang terkenal, yaitu adat bertindikan syara-syara, bertindikan kitabullah. Artinya, segala adat istiadat atau kebiasaan dan tradisi harus sesuai dengan syariat Islam atau aturan agama. Dan syarat Islam itu bersumber dari kitabullah atau Al-Quran. Dengan prinsip ini, masyarakat Sulawesi Selatan berusaha menjaga keseimbangan antara adat lama dan ajaran Islam, sehingga tidak ada pertentangan antara budaya dan agama. Misalnya dalam pernikahan, upacara adat tetap dilakukan tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang kedua, Aceh. Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena wilayah ini menjadi salah satu tempat pertama di Indonesia yang menerima
dan menyebarkan Islam. Di Aceh, ajaran Islam dan adat istiadat sudah menyatu dengan syarat sangat kuat sejak lama. Ungkapan yang terkenal di Aceh berbunyi, hukum ugan, adat lagi zat gon sigat. Artinya, hukum Islam dan adat seperti zat dan sifat. Maksudnya, Islam dan adat tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, aturan adat selalu berpijak pada hukum Islam. Contohnya, dalam penyelesaian masalah sosial, mereka menggunakan hukum adat yang berlandaskan syariat Islam. Begitu juga dalam upacara pernikahan, pembagian warisan, dan kegiatan sosial lainnya. Semuanya dilakukan sesuai ajaran Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.